Selamat siang, adik-adik mahasiswa yang saya kasihi. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap saat ini masih dalam suasana terus belajar dari rumah masing-masing dalam rangka menunjang program pemerintah untuk mitigasi COVID-19. Saat ini saya akan membuat satu video untuk materi kuliah sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS bahwa materi kuliah kita setelah mid semester adalah menerapkan akuntansi perilakuan pada aktivitas entitas atau bagaimana praktek akuntansi keperilakuan pada entitas yang ada. Nah, berikut ini materi yang akan membekali saudara-saudara mahasiswa untuk membuat sebuah tulisan atau sebuah makalah yang ya, kita sebut juga bagian dari sebuah penelitian atau sebuah riset yang sederhana yang terkait dengan bagaimana implementasi akuntansi keperilakuan di entitas. Nah, oleh karena itu saya ingin memberikan beberapa bekal materi untuk saudara-saudara adik-adik mahasiswa terkait dengan akuntansi keperilakuan ini, yaitu riset akuntansi keperilakuan. Ini akan saya jelaskan dalam bentuk PowerPoint untuk kiranya boleh dipahami oleh seluruh mahasiswa yang ada di kelas ini. Tentang riset akuntansi keperilakuan yang nantinya akan menjadi bekal dari seluruh mahasiswa untuk membuat karya ilmiah atau membuat makalah sebagaimana tugas dari mata kuliah ini. Pada akhir semester nanti masing-masing akan mempresentasikan hasil tulisan yang ditulis oleh masing-masing mahasiswa, apakah itu nanti dalam bentuk literatur, teorinya, kumpulan-kumpulan dari beberapa literatur atau beberapa artikel, atau juga bisa turun mendapatkan informasi lewat beberapa media internet dan beberapa artikel-artikel lainnya. Nah, materi kita hari ini bicara tentang riset akuntansi keperilakuan. Bahwa penelitian akuntansi keperilakuan merupakan topik yang banyak diminati oleh orang-orang akhir ini sebagai suatu alternatif penelitian akuntansi. Maka topik akuntansi keperilakuan menawarkan suatu nuansa baru yang berbeda dengan penelitian pasar modal yang efisien. Bahwa kita tahu sampai pada dekade saat ini penelitian tentang pasar modal masih menjadi tema-tema penelitian yang dominan bagi banyak peneliti di bidang akuntansi. Maka di era sekarang ini para peneliti mulai melirik penelitian akuntansi keperilakuan menjadi salah satu topik yang diminati, sehingga menjadi sangat penting bagi kita untuk membekali diri untuk belajar tentang akuntansi keperilakuan, ya. Sebagaimana masing-masing kelompok sudah mempresentasikan judul-judul makalahnya, maka di situ kita melihat bagaimana perkembangan akuntansi keperilakuan sampai pada era saat ini. Bahwa perkembangan penelitian akuntansi keperilakuan ini sangat mengalami kemajuan yang sangat pesat. Ada beberapa faktor yang memberi daya dorong terhadap perkembangan penelitian akuntansi keperilakuan ini, yaitu yang pertama karena ketersediaan jurnal yang mewadahi penelitian akuntansi keperilakuan. Ada banyak jurnal-jurnal yang mewadahi akuntansi keperilakuan, ya. Salah satunya misalnya behavior accounting journal yang
mewadahi penelitian-penelitian terhadap akuntansi keperilakuan. Yang kedua, berkembang pesatnya metodologi dan statistik untuk menguji hipotesis. Kita tahu bersama bahwa ada banyak sekali tulisan-tulisan yang membuat banyak metodologi untuk menguji hipotesis terhadap berbagai fenomena yang terjadi di berbagai belahan dunia ini terkait dengan praktek akuntansi keperilakuan. Maka metodologi-metodologi yang berkembang sekarang ini banyak digunakan untuk melakukan penelitian terhadap akuntansi keperilakuan. Ketiga, pesatnya penelitian akuntansi keperilakuan oleh karena semakin berinteraksinya bidang yang semula sangat independen menjadi interdependen. Yang berikut, mulai diterimanya bidang akuntansi keperilakuan di tengah-tengah masyarakat dan semakin luasnya kesempatan belajar akuntansi keperilakuan di perguruan tinggi. Kita melihat bahwa akuntansi keperilakuan ini menjadi satu faktor penting terhadap keberlangsungan pencapaian tujuan daripada entitas itu, sehingga ada sistem, maka ada orang yang menjalankan sistem itu. Maka sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya sistem itu tanpa didukung oleh orang, di mana orang ini memiliki karakter, memiliki keperilakuan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Sehingga ini juga menjadi bagian dari bagaimana perusahaan bisa mencapai tujuannya kalau seandainya memiliki orang-orang yang tidak memiliki karakter yang dapat menunjang atau keperilakuan sikap hidupnya yang tidak dapat menunjang perusahaan untuk mencapai tujuan. Nah, kita datang pada riset untuk memahami apa yang materi yang saya jelaskan ini. Kita belajar dulu tentang memahami apa itu riset. Riset adalah suatu usaha yang sistematis untuk mengatur dan menyelidiki masalah-masalah serta menjawab pertanyaan yang muncul dan terkait dengan fakta, fenomena, atau gejala dari masalah tersebut. Jadi riset itu adalah sebuah langkah yang sistematis. Yang sistematis itu berarti ada tahapan-tahapannya, ada prosesnya, ada inputnya, ada prosesnya, dan ada outputnya. Dan tahapan itu dilakukan secara sistematis untuk melakukan penyelidikan terhadap berbagai masalah-masalah yang muncul. Nah, masalah-masalah ini yang kemudian menjadi fenomena yang perlu kita jawab terhadap permasalahan itu, sehingga dari riset kita ini, paling tidak dalam satu bidang, kita bisa menemukan jalan keluar atau kita bisa mengidentifikasi permasalahan untuk bagaimana jalan keluarnya. Tentu, kalau kita bicara riset akuntansi keperilakuan, berkaitan dengan fakta atau fenomena atau gejala yang ada di dalam praktek akuntansi keperilakuan di berbagai entitas. Istilah riset akuntansi keperilakuan dalam berbagai studi mengatakan bahwa riset akuntansi keperilakuan merupakan sebuah metode atau suatu metode yang dilakukan oleh seseorang yang berkaitan dengan aspek keperilakuan. Ya, melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna. Sebagaimana yang saya jelaskan di awal tadi, bagaimana tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh seorang peneliti. Dengan tahapan-tahapan itu, ya, maka kita bisa menjawab masalah-masalah yang diangkat pada, atau bisa memberikan penyelesaian pemecahan masalah terhadap berbagai fenomena atau berbagai gejala-gejala atau berbagai fakta yang kita temukan di lapangan. Gitu. Kemudian motivasi dan tujuan riset, ya, riset atau penelitian, ya, bahwa motivasi merupakan tujuan yang ingin dicapai. Jadi motivasi dari penelitian itu sendiri adalah bagaimana kita bisa mencapai tujuan itu, ya, bagaimana kita bisa mencapai permasalahan-permasalahan yang kita angkat tadi, kemudian
tujuan kita adalah bagaimana kita bisa menjawab permasalahan itu. Kedua, bahwa tujuan seorang peneliti dalam melakukan penelitian, dia ingin mengetahui bahwa jawaban dari masalah atau persoalan itu ya tentu sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang kita miliki berdasarkan gejala dan fenomena yang kita angkat, tentu dengan pengetahuan yang kita miliki. Nah, kalau kita memiliki kemampuan di bidang akuntansi manajemen, kita memiliki kemampuan di bidang akuntansi keuangan, sistem informasi, audit, atau perpajakan misalnya, maka dari berbagai tema-tema yang ada itu, ketika kita amati di lapangan ada banyak fenomena yang kita temukan, maka kita memilih salah satu judul penelitian atau salah satu judul riset yang berkaitan dengan kemampuan pengetahuan yang kita miliki. Sehingga kita bisa memberikan jawaban terhadap persoalan yang diangkat pada penelitian tersebut. Nah, kalau kita melihat dari sisi akuntansi keperilakuan, bahwa dalam riset penelitian akuntansi keperilakuan, ini ditekankan pada hubungan akuntansi dengan perilaku manusia. Tadi sudah saya jelaskan itu, ya bagaimana hubungan sikap hidup manusia, karakter hidup manusia terhadap praktek akuntansi yang ada di dalam berbagai entitas atau berbagai organisasi, gitu ya. Berikut manfaat riset dan pentingnya riset. Yang pertama, bahwa riset itu memberikan gambaran saat ini atau state of the art terhadap minat khusus dalam bidang yang baru yang ingin kita perkenalkan. Ya, kita mungkin bisa menemukan berbagai teori-teori baru terhadap riset yang kita lakukan. Kita bisa mengangkat teori-teori yang mungkin bisa diterapkan atau bisa digunakan dalam praktek-praktek di dalam perusahaan. Yang kedua, akan membantu mengidentifikasi kesenjangan atau gap di dalam penelitian. Jadi manfaat dari penelitian ini adalah ketika dalam implementasi perilaku manusia di lapangan dalam hubungannya dengan praktek akuntansi, maka ketika kita menyoroti atau mengamati ada terjadi persoalan yang kita sebut dengan gap, ada jarak antara realita dengan harapan, maka manfaat daripada riset ini adalah untuk memperkecil atau mempersempit atau memperpendek jarak antara harapan, antara kenyataan dengan harapan. Nah, gap ini bisa lebih diperkecil, bisa dipersempit. Itu oleh karena kita melakukan penelitian atau kita melakukan riset. Nah, salah satu implementasi atau salah satu cara yang bisa dilakukan dalam riset atau dalam penelitian, kita mengenal ada istilahnya penelitian replikasi. Apa itu penelitian replikasi? Penelitian replikasi adalah pengulangan suatu studi atau riset yang dilakukan secara sengaja. Artinya begini, apabila judul penelitian itu yang kita amati, yang kita lihat, yang kita soroti di salah satu di objek yang akan kita teliti itu sama dengan yang ada di objek lainnya, maka kita bisa mengambil judul itu menjadi judul penelitian tetapi pada objek yang berbeda. Itu namanya replikasi. Atau dengan model yang berbeda atau dengan metode yang berbeda, dengan wawancara yang berbeda dan lain-lain. Maka itu yang kita sebut sebagai penelitian replikasi. Jadi menggunakan judul yang sama tetapi pada objek yang berbeda. Itu intinya. Nah, replikasi ini alasan kenapa kita bisa melakukan penelitian replikasi yang bagi kalangan mahasiswa saya kira
penelitian replikasi ini tidak menjadi persoalan ya, karena ini juga diakomodir atau bisa diterima dalam dunia riset atau dalam dunia penelitian. Nah, alasan logis kenapa kita melakukan replikasi yaitu pertama, menguji temuan umum riset, saya kira sama semua di semua penelitian-penelitian, baik itu baru, baik itu membuktikan teori, atau menghasilkan teori baru, atau kita melakukan replikasi, semua ada alasan logisnya. Dan semua mengatakan bahwa dalam semua penelitian selalu ada menguji temuan umum riset atau menguji temuan umum penelitian. Yang kedua adalah alasan logis kenapa kita melakukan replikasi, yaitu menguji validitas temuan riset dengan populasi yang berbeda. Jadi tadi sudah saya katakan bahwa dengan populasi yang berbeda, dengan objek yang berbeda, itu bisa kita lakukan riset. Ketiga, bisa menguji kecenderungan atau perubahan waktu. Dan keempat, menguji temuan-temuan penting dengan menggunakan metodologi yang berbeda. Saya kira tadi sudah saya jelaskan di atas. Ada dua tahapan riset, yaitu tahapan penemuan masalah dan tahapan pemecahan masalah. Ya. Tahapan penemuan masalah dan tahapan pemecahan masalah. Nah, tahapan riset di dalam penemuan masalah, maka di sana kita akan melakukan identifikasi, ya, melakukan identifikasi terhadap permasalahan, kemudian menentukan pokok masalahnya, baru kita bisa merumuskan masalah. Ya, itu ketika kita menemukan masalah ya, yang tadi sudah saya jelaskan, masalah itu adalah gap antara realita dengan harapan. Realita kita A, harapan kita B. Berarti bagaimana agar supaya realita A dan harapan B ini bisa menjadi satu, misalnya realita B, harapannya adalah B. Berarti kan punya punya tujuan yang sama, punya implementasi atau praktek yang sama. Nah, ketika dia mengalami gap, maka ya, tentu dari sekian banyak gap yang ada di dalam praktek, di dalam organisasi atau entitas atau perusahaan ya, maka kita perlu melakukan identifikasi masalah, menentukan pokok masalah, baru kemudian kita melakukan perumusan terhadap masalah. Jadi dari sekian banyak masalah yang ada, kita bisa rumuskan sesuai dengan tema yang ingin kita angkat. Nah, itu bagian dari strategi yang akan kita lakukan ya. Nah, salah satunya dari strategi ini adalah apa metodologi yang akan kita gunakan ya. Metodologi apa yang tepat untuk melakukan menjawab terhadap masalah-masalah yang diangkat tadi. Baru kemudian kita bisa memecahkan masalah itu. Yang berikut bahwa di dalam penelitian, tahapan merumuskan pertanyaan riset. Tahapan merumuskan pertanyaan riset. Nah, ini dalam semua penelitian selalu ada pertanyaan. Nah, pertanyaan itu yang tadi kita sudah mulai dari mengidentifikasi masalah, kita rumuskan masalah itu menjadi sebuah pertanyaan penelitian. Ya, menjadi semua pertanyaan penelitian yang nantinya pertanyaan penelitian ini yang setelah kita rumuskan, maka kita akan munculkan pertanyaan. Nah, pertanyaan inilah yang nantinya akan kita jawab pada saat kita melakukan penelitian. Sumber penemuan masalah. Tentu yang pertama dalam banyak penelitian yang kita dapatkan bahwa faktor pertama adalah pendekatan empiris. Ya. Pendekatan empiris ini adalah pendekatan dari banyak literatur-literatur yang kita baca, dari banyak penelitian-penelitian yang berhubungan dengan masalah yang kita angkat. Maka kemudian kita menggunakan pendekatan empiris. Misalnya ada 3 variabel, ada 4 variabel, ada 5 variabel. Dari berbagai artikel atau dari berbagai makalah,
Maka variabel-variabel itu bisa saja kita eh, kolaborasikan satu dengan yang lain, kita kombinasikan satu dengan yang lain untuk menjawab permasalahan yang kita angkat tadi. Nah, namanya pendekatan empiris. Sedangkan pendekatan yang kedua adalah pendekatan teoritis. Pendekatan teoritis ini adalah pendekatan yang bisa kita dapatkan dari berbagai tulisan-tulisan juga, ya, dari berbagai tulisan-tulisan, dari teori-teori yang ada, kemudian kita kolaborasikan teori-teori itu menjadi sumber atau menjadi landasan bagi kita untuk mengangkat permasalahan tadi. Itu sumber penemuan masalah. Nah, ada kesalahan umum dalam penemuan masalah. Kesalahan umum itu adalah bagi kita yang melakukan penelitian atau melakukan riset, kita sering melakukan hal-hal ini yang kemudian membuat kita sulit untuk menyelesaikan tulisan kita atau sulit menyelesaikan riset kita. Yaitu yang pertama, kesalahan kita adalah mengumpulkan data tanpa rencana, jadi tidak ada planning yang baik yang kita lakukan ketika kita melakukan pengumpulan data. Kemudian kedua, memperoleh sejumlah data dan berusaha merumuskan masalah riset sesuai data yang ada. Ketiga, perumusan masalah terlalu umum, ya, tidak spesifik. Kemudian keempat, menemukan masalah tanpa ditelaah. Kelima, masalah riset yang dipilih kurang memberikan kontribusi. Jadi 5 poin ini yang sering kita lakukan, yang akhirnya kemudian kita mengalami kesulitan untuk menjawab permasalahan yang kita angkat tadi, ya. Dalam sebuah riset tentu kita membutuhkan landasan teori, ya, landasan teori. Nah, landasan teori ini cenderung lebih kompleks, abstrak, dan melibatkan berbagai variabel. Maka di sini dituntut seorang peneliti atau seorang penulis atau seorang periset untuk bisa memformulasikan berbagai teori yang ada sehingga dia tidak menjadi kompleks, menjadi spesifik, tidak menjadi abstrak, tetapi kita bisa melihat secara dengan menggunakan fisik kita, dan kita bisa mempersempit variabel-variabel yang kita pilih dalam melakukan penelitian, ya, dalam melakukan riset. Jadi kita membatasi cakupan fakta, kemudian menghendaki riset yang memungkinkan hasil yang lebih besar, saran suatu sistem untuk mengklasifikasi, merangkum pengetahuan tentang suatu objek, memprediksi fakta-fakta lebih lanjut. Nah, saya kira itu 5 poin yang menjadi manfaat daripada bagaimana kita menggunakan teori sebagai dasar untuk melakukan penelitian. Ketika melakukan penelitian atau melakukan riset, maka kita akan mencari jawaban. Nah, biasanya kita merumuskan dalam sebuah kata apakah atau bagaimanakah. Jadi selalu di awal penelitian ada apakah pengaruh, bagaimana pengaruh, apakah variabel X berpengaruh signifikan terhadap pengaruh Y, terhadap variabel Y, atau bagaimana pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Selalu ada muncul kata apakah dan bagaimanakah. Kemudian variabel riset. Dalam berbagai penelitian tentu kita perlu merumuskan, jadi dari perumusan masalah yang kita angkat tadi, maka kita perlu memahami dari rumusan itu, kita munculkan variabel-variabel penelitian. Karena penelitian itu akan sulit kita bangun, akan sulit kita kembangkan kalau kita tidak merumuskan itu dalam beberapa variabel. Nah, kita tahu bahwa konstruksi
nilai variabel yang menjadi landasan kita, apakah itu mau kualitatif atau mau kuantitatif, ada variabel independen dan ada variabel dependen. Kemudian ada variabel moderasi dan variabel intervensi. Saya kira nanti saudara-saudara mahasiswa, adik-adik mahasiswa boleh mencari di beberapa tulisan apa itu variabel independen, variabel bebas, dan apa itu variabel dependen atau variabel terikat. Dan apa itu variabel moderasi dan variabel intervensi. Nanti kalau ada kesempatan nanti Ner bisa juga menjelaskan lebih mendalam tentang sebetulnya 4 variabel ya. Tapi yang umum digunakan adalah untuk kalangan mahasiswa variabel independen dan variabel dependen. Kita tambah dengan di antara variabel independen dan variabel dependen itu ada variabel moderasi. Apakah variabel moderasi itu memperkuat atau memperlemah hubungan atau pengaruh. Kemudian proposisi dan hipotesis. Dalam penelitian, maka proposisi dan hipotesis ini menjadi penting karena dari setiap masalah yang kita angkat, kita perlu membangun sebuah hipotesis. Hipotesis itu adalah jawaban sementara. Bahwa misalnya antara variabel X dengan variabel Y memiliki pengaruh atau memiliki pengaruh yang signifikan. Apakah variabel X dan variabel Y memiliki hubungan yang signifikan atau tidak? Itu misalnya. Nah, ini kita sudah menjawab sementara. Nanti pada saat penelitian, maka kita bisa menemukan jawaban yang sesungguhnya. Apakah memang hubungannya kuat, apakah hubungannya signifikan, apakah pengaruhnya kuat atau pengaruhnya signifikan. Nah, itu tergantung dari proses penelitian yang kita lakukan. Nah, ini berikut ini ada beberapa isu penelitian akuntansi keperilakuan yang mungkin menjadi rekomendasi atau menjadi rujukan bagi adik-adik mahasiswa untuk boleh melakukan penelitian atau boleh melakukan riset terkait dengan akuntansi keperilakuan ini. Ya. Yang pertama adalah pengendalian manajerial, yaitu terkait dengan bagaimana bagaimana informasi keuangan di dalam sistem dan organisasi yang ada, ya, bagaimana manajer-manajer untuk mengambil keputusan terhadap berbagai informasi keuangan yang ada, mulai dari bagaimana dia merencanakan, membuat perencanaan, bagaimana dia mengimplementasikan perencanaan itu dan melakukan evaluasi terhadap perencanaan keuangan itu, sehingga organisasi itu bisa mencapai apa yang menjadi visi atau apa yang menjadi tujuan daripada perusahaan itu atau organisasi atau entitas itu, ya. Nah, itu jadi namanya pengendalian manajerial. Bagaimana kita melakukan penelitian terhadap isu tentang pengendalian manajerial. Demikian juga dengan pemrosesan informasi akuntansi, ya, isu terhadap pemrosesan informasi akuntansi, isu terhadap sistem informasi akuntansi, isu terhadap bagaimana praktek pengauditan, isu terhadap sosiologi dan organisasi, ya, dan isu-isu lainnya ya terkait dengan etika, budaya, metodologi, dan jalur karir akuntan. Nah, berikut ini saya menjelaskan satu persatu isu-isu yang tadi sudah saya jelaskan di atas tadi dari berbagai literatur yang saya baca. Maka isu-isu ini menjadi isu yang sangat menarik dalam berbagai penelitian di bidang akuntansi keperilakuan. Nah, isu yang pertama ini yang mungkin menarik untuk kita ambil sebagai judul penelitian atau sebagai tema, ya, bukan judul ya, sebagai tema dalam penelitian, yaitu isu pengendalian manajerial. Di mana isu pengendalian manajerial ini mengangkat peran akuntan dalam menyusun anggaran dan bagaimana akuntan mengambil peran dalam menggunakan anggaran sebagai alat pengendalian. Kita tahu bahwa informasi keuangan dalam memberikan informasi
dalam mengambil keputusan itu menjadi sangat penting sekali. Nah, sekarang bagaimana peran akuntan terhadap proses pengelolaan informasi keuangan itu untuk dimanfaatkan oleh manajer ya dalam rangka pengendalian manajer. Memang salah satu yang menjadi isu di dalam pengendalian manajerial ini adalah agensi teori. Ya, kita tahu bersama bahwa agensi teori terjadi gap antara prinsipal dengan agensi. Agensi ini adalah para manajerial ini yang sering berpraktek atau berperilaku untuk kepentingan-kepentingan mereka sendiri, sehingga mereka mengabaikan apa yang menjadi tujuan perusahaan. Nah, ini salah satu juga, ya. Kemudian bahwa dalam pengendalian manajerial ini sebetulnya sudah ada penelitian-penelitian sebelumnya ya, tahun 52, tahun 53 ada penelitian dari Agriris, kemudian ada Hosted tahun 67 dan lain-lain ya yang sudah mereka tulis dalam berbagai penelitian di akuntansi keprilakuan ini ya. Salah satunya misalnya Stedrich mengenai partisipasi, gaya kepemimpinan, perbedaan individu, kontingensi, pertimbangan ketidakpastian, umpan balik, insentif, dan lain-lain ya. Di era modern sekarang ini saya kira juga banyak isu-isu pengendalian manajerial yang menjadi yang menjadi sumber data kita sebagai tema penelitian yang bisa kita angkat sebagai satu judul penelitian. Kemudian isu yang kedua adalah pemrosesan informasi akuntansi. Nah, saya kira PABU, prinsip akuntansi berlaku umum ini juga banyak digunakan oleh peneliti-peneliti di akuntansi keperilakuan ini ya, untuk mendapatkan satu judul penelitian ya. Misalnya pengaruh perbedaan perlakuan akuntansi LIFO dan FIFO. Ini juga bisa kita jadikan sebagai tema penelitian ya. Dan perlakuan akuntansi lainnya. Kemudian sistem informasi akuntansi. Saya kira sistem informasi akuntansi kita tahu persis bahwa sistem informasi akuntansi ini digunakan dalam rangka untuk meningkatkan pengendalian terhadap aset perusahaan. Tetapi kemudian ada faktor-faktor manusia atau perilaku manusia dalam mengelola sistem informasi itu, sehingga apakah sistem informasi akuntansi ini betul-betul memberi peran dalam mengambil peran dalam rangka meningkatkan pencapaian tujuan perusahaan atau tidak ya. Maka sistem informasi akuntansi ini tujuannya dalam rangka untuk pengendalian perusahaan, pengendalian organisasi, tetapi juga ini bisa menjadi kendala terhadap pencapaian keberhasilan untuk mencapai tujuan daripada perusahaan atau daripada organisasi atau entitas itu sendiri. Ya, tergantung daripada perilaku manusia. Yang berikut adalah isu pengauditan. Saya kira isu pengauditan ini baik auditor internal maupun auditor eksternal ini sudah banyak dilakukan penelitian dan sampai saat ini juga masih tetap menarik untuk dilakukan penelitian. Ya, topik-topik penelitian terkait dengan audit, saya kira ini masih menjadi tema menarik di saat ini. Ya, kalau kita melihat fenomena-fenomena dan praktek-praktek yang terjadi di banyak perusahaan, di banyak organisasi, maka faktor manusia memiliki peran penting terhadap bagaimana auditor eksternal memberikan opini terhadap laporan keuangannya, atau bagaimana auditor internal memberikan review terhadap informasi keuangan yang dimiliki oleh organisasi itu atau entitas itu. Yang berikut isu sosiologi dan organisasional. Saya kira juga ini ada pengaruhnya ya
sosiologi organisasional bahwa di dalam praktek organisasi peran daripada stakeholder, ya. Jadi kita tidak lagi bicara tentang teori shareholder, tetapi bicara tentang stakeholder teori, ya, bahwa perusahaan itu berada dan hadir dalam lingkungan sosial, di mana lingkungan itu ada lingkungannya, kemudian ada manusia-manusia di dalam lingkungan perusahaan itu, ada stafnya, ada pegawainya dan lain-lain. Maka isu sosiologi dan organisasional ini sekarang ini justru juga menarik, ya. Kalau kita bicara tentang corporate social responsibility atau CSR, atau kita bicara tentang good governance, atau kita bicara tentang triple bottom line, planet, people, and profit. Jadi perusahaan dalam praktek praktek untuk mencapai tujuan perusahaan, maka laba bukan menjadi orientasi utama bagi perusahaan itu, tetapi juga dia harus memperhatikan lingkungan sosial. Kemudian isu lain juga yang bisa jadi tema penelitian di riset akuntansi keperilakuan, bicara tentang sumber daya manusia, saya kira ini penting juga, bicara tentang etika, gender, dan lain-lain. Ya. Saya kira ini tema-tema yang menarik untuk kita ambil sebagai tema-tema penelitian yang bisa menghasilkan judul-judul penelitian untuk tema yang berkaitan dengan riset akuntansi keperilakuan. Saya kira ini beberapa bahan yang bisa saya berikan, saya bagikan kepada mahasiswa, kepada kalian semua terkait dengan riset akuntansi keperilakuan ini. Nanti ada beberapa lagi bahan-bahan kuliah untuk membekali kalian semua pada saat sekarang ini sedang membuat makalah penelitian dengan memilih beberapa tema-tema penelitian yang sudah saya sampaikan pada materi kuliah hari ini. Saya berharap ini bisa memberi manfaat bagi adik-adik mahasiswa untuk menambah pengetahuan kita, menambah pemahaman kita dalam rangka sebagai mahasiswa yang mampu menghasilkan sebuah riset atau mampu menghasilkan sebuah penelitian, dan kita berharap di mata kuliah ini pada akhir perkuliahan nanti atau pada akhir semester nanti kita bisa menghasilkan satu makalah yang sederhana, yang mana makalah ini sudah memberikan warna riset atau warna penelitian yang tentu kita berharap ini bisa menjadi sebuah judul penelitian yang bisa kita angkat dan kita bawa pada saat kita membuat skripsi nanti. Saya kira demikian bahan kuliah saya hari ini. Saya berharap kita semua tetap dalam suasana yang sehat, suasana yang happy, menikmati perkuliahan untuk menunjang program pemerintah, yaitu belajar dari rumah. Demikian, terima kasih.